Keep dancing all night long. You shake that, I just two step. I love the way you move that. DJ just play my song. We'll keep dancing all night long. You shake that, I just two step. I love the way you move that. DJ just play my song. We'll keep dancing all night long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membawakan sebuah materi tentang Kerajaan Samudra Pasai bersama saya sendiri sebagai ketua kelompok sekaligus pemateri pertama atas nama Fazlur Rahman dan di sebelah kiri saya atas nama Nur Ismi sekaligus pemateri kedua, dan di sebelah kanan saya adalah saudari Karmila sebagai pemateri ketiga, dan anggota kelompok kami Saya Abdul Muin. Saya Rifka, saya Audi Arili, saya Sri Ulfayanti, Saya Isran Wahyu. Itulah perkenalan dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Samudra Pasai tahun 1267 sampai 1521. Pembahasan pertama, lokasi dan sumber sejarah. Kesultanan Pasai juga dikenal dengan Samudra Darussalam. Sebutan singkat yaitu Pasai adalah kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Kerajaan ini didirikan oleh Meura Siluh yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh sekitar tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja-Raja Pasai di Kampung Geodo, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di desa Beurimin, Kecamatan Samudra, sekitar 17 km sebelah timur Lok Seumawe. Di antara makam raja-raja tersebut terdapat nama Sultan Malik Al-Saleh, Raja Pasai pertama. Malik Al-Saleh adalah nama baru Meura Siluh setelah ia masuk Islam dan merupakan Sultan Islam pertama di Indonesia. Berkuasa kurang lebih 29 tahun. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Peurla dengan Raja pertama Malik Al-Saleh. Nah, materi yang kedua yaitu kehidupan politik Kerajaan Samudra Pasai. Setelah resmi menjadi kerajaan Islam atau kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia, Samudra Pasai berkembang dan pusat studi Islam yang ramai. Pedagang dari India, Benggala, Gujarat, Arab, Cina, serta daerah di sekitarnya banyak berdatangan di Samudra Pasai. Samudra Pasai setelah pertahanannya kuat segera meluaskan kekuasaannya ke daerah pedalaman meliputi Tamiang, Balek, Bimba, Samerangga, Berwana, Simpak, Benua, Samudra, Perlat, Hambu Air, Ramacandi, Tukas, Pekan, dan Pasai. Dalam rangka Islamisasi, Sultan Malik Al-Saleh menikah dengan putri Raja Perlat. Sultan Malik Al-Saleh meninggal pada tahun 1287 dan dimakamkan di Kampung Samudra Mukimbrang dengan nisan berciri khas Islam. Jabatan Sultan Pasai kemudian diteruskan oleh putranya, Sultan Malik Al-Tahir. Sultan ini memiliki dua putra, yaitu Malik Al-Mahmud dan Malik Al-Mansur. Sepeninggalan Sultan Malik Al-Saleh, Samudra Pasai diperintah oleh Malik Al-Zahir. Ia disebut sebagai Sultan Mahmud. Pada masa pemerintahannya, tidak banyak yang dilakukan. Oleh karena itu, tatanya digantikan oleh Ahmad yang bergelar Al-Malik Al-Zahir. Pada masanya, Samudra Pasai dikunjungi oleh Ibnu Battuta, seorang utusan dari Delhi yang sedang mengadakan perjalanan ke Cina dan singgah di sana. Pada abad ke-16, bangsa Portugis memasuki perairan Selat Malaka dan berhasil menguasai Samudra Pasai pada 1521 sampai 1541. Selanjutnya, wilayah Samudra Pasai menjadi kekuasaan Kerajaan Aceh yang berpusat di Bandar Aceh Darussalam. Waktu itu yang menjadi Raja Aceh adalah Sultan Ali Mukyat. Pasai sendiri merupakan kerajaan yang besar pada saat itu, terbukti dengan reruntuhan-reruntuhan kerajaan Pasai yang diperkirakan merupakan kerajaan yang besar pada saat itu. Kerajaan Pasai merupakan kerajaan yang menjadi jalur perdagangan dan mempunyai bandar-bandar perdagangan yang mampu menyokong ekonomi pemerintahan. Sebagai suatu kerajaan, pastilah Pasai mempunyai pemimpin pemerintahan, yaitu yang pertama Sultan Malik Al-Saleh atau Meura Siluh yang memerintah pada 1270 sampai 1297 Masehi.
Yang kedua, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir yang memerintah pada 1297 sampai 1326 Masehi. Yang ketiga, Sultan Muhammad Malik Az-Zahir yang memerintah pada 1346 sampai 1383 Masehi. Yang keempat, Sultan Zain al-Abidin Malik Az-Zahir yang memerintah pada 1383 sampai 1405 Masehi. Yang kelima, Sultanah Narisha yang memerintah pada 1405 sampai 1412 Masehi. Yang keenam, Abu Zaid Malik Az-Zahir yang memerintah pada 1412 Masehi. Dan yang ketujuh, Mahmud Malik Az-Zahir yang memerintah pada 1513 sampai 1524 Masehi. Kembali ke masa awal kerajaan Pasai ini tergolong tidak begitu terlihat. Selain itu, perkembangan kerajaan ini bersifat perlahan-lahan. Walaupun begitu, mata uang telah dikenal di kerajaan ini sejak pemerintahan Sultan Malik As-Saleh yang dinamai mata uang dirham, yang juga dikenal sebagai mata uang negara Arab pada saat itu. Yang kedua, kehidupan ekonomi Kerajaan Samudra Pasai. Kehidupan ekonomi masyarakat di Kerajaan Samudra Pasai berkaitan dengan perdagangan dan pelayaran. Hal itu disebabkan karena letak Kerajaan Samudra Pasai yang dekat dengan Selat Malaka, yang menjadi jalur pelayaran dunia saat ini. Samudra Pasai memanfaatkan Selat Malaka yang menghubungkan Samudra Pasai dengan Arab, India, dan Cina. Samudra Pasai juga menyiapkan bandar-bandar dagang yang digunakan untuk menambah perbekalan untuk berlayar selanjutnya, mengurus masalah perkapalan, mengumpulkan barang dagangan yang akan dikirim ke luar negeri, dan menyimpan barang dagangan sebelum diantar ke beberapa daerah di Indonesia. Yang ketiga, kehidupan sosial budaya Kerajaan Samudra Pasai. Yang pertama dari segi agama, yaitu agama Islam. Agama Islam di Kerajaan Samudra Pasai diperkenalkan oleh seorang ulama dari Arab yang bernama Syekh Ismail Al-Qadi pada abad ke-13. Pada saat itu, Raja Kerajaan Samudra Pasai yang bernama Sultan Malik As-Saleh telah memeluk agama Islam dan membuat agama Islam sebagai agama resmi di pemerintahannya. Yang kedua, dari segi sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan di Kerajaan Samudra Pasai bercorak Islam. Raja sebagai pemimpin tertinggi dianggap sebagai penguasa yang mendapatkan kekuasaan dari Allah. Para pejabat diangkat sebagai kualifikasi dan kemampuan mereka. Hukum di Kerajaan Samudra Pasai didasarkan pada hukum Islam, yang dikenal sebagai hukum syariah. Hukum syariah diterapkan dalam hal-hal seperti pernikahan, perceraian, dan perdata. Selain itu, ada juga hakim yang bertugas menyelesaikan perselisihan antara masyarakat. Yang ketiga, dari segi kehidupan sosial. Kehidupan sosial di Kerajaan Samudra Pasai sangat dipengaruhi oleh agama Islam. Banyak orang Aceh yang mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat di Kerajaan Samudra Pasai sangat menghormati para ulama dan memandang mereka sebagai pemimpin spiritual. Yang keempat, dari segi pendidikan. Pendidikan juga sangat penting di Kerajaan Samudra Pasai. Ada banyak sekolah agama yang didirikan untuk mengajarkan agama Islam dan bahasa Arab. Selain itu, masyarakat di sana juga memperhatikan pendidikan sekuler, seperti matematika, sains, dan sejarah. Yang kelima, perdagangan. Kerajaan Samudra Pasai juga memiliki hubungan dagang yang baik dengan negara-negara Islam lainnya, seperti India, Arab, dan Cina. Kehidupan sosial di sana sangat dipengaruhi oleh hubungan dagang ini. Selama masa kejayaannya, Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan yang penting di Asia Tenggara. Selanjutnya, pembahasan yang keempat, yaitu masa keruntuhan Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai mulai mengalami keruntuhan di bawah raja terakhir Kerajaan Samudra Pasai, yaitu Sultan Zainal Abidin IV atau 1514 sampai 1517. Penyebab runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Yang pertama, faktor internal, yaitu konflik keluarga kerajaan yang mulai terjadi pada akhir abad ke-14. Alasan konflik ini adalah perang saudara dan perebutan kekuasaan di dalam istana. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu 1. Serangan dari kejahatan Majapahit Jawa Timur. Yang kedua, berdirinya Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka berdiri pada awal abad ke-15 yang membuat munculnya partai politik dan perdagangan baru di Malaka yang lokasinya lebih strategis dibanding Samudra Pasai. Hal ini membuat Kerajaan Samudra Pasai perlahan-lahan mulai mengalami keruntuhan. Yang ketiga, serangan dari Portugis. Serangan dari Portugis dilaksanakan pada awal abad ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah informasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan dan dimaklumi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.